Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah fikih muamalah akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai materi syirkah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aldin Hanafi Asyari Guevara. Yang kedua yakni Saudara Muhammad Nur Fajar. Lalu ada Saudara Fauzan Prawira, Saudari Frisia, dan yang terakhir Saudari Yet Karnita Malia. Baik, pertanyaan yang pertama yakni akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yakni, apakah perbedaan antara syirkah amlak dan syirkah uqud? Syirkah amlak merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Sedangkan syirkah uqud merupakan akad atau kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu atau berserikat dalam modal dan juga keuntungan. Dengan kata lain apa? Kerjasama syirkah uqud ini didahului oleh transaksi yang meliputi penanaman modal maupun berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan. Jadi perbedaan antara syirkah amlak dengan syirkah uqud ini menurut pengertiannya dapat ditarik berdasarkan sumber kepemilikannya. Syirkah amlak itu didapat dari transaksi jual beli, hadiah, warisan, ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan syirkah uqud itu didapat dari penanaman modal, yakni modalnya disatukan antara dua orang atau lebih. Nah, terus perbedaan yang lainnya terletak pada segi kepemilikannya. Kalau syirkah amlak itu dimiliki secara bersama. Maksudnya bersama itu yakni apabila salah satu pihak ingin menggunakannya, pihak lain yang berserikat ini harus mengizinkan. Dengan kata lain, kalau salah satu pihak ingin menggunakan barang syirkah amlak tersebut, harus izin terlebih dahulu kepada rekannya. Nah, contoh dari di kehidupannya nih misalkan, yakni misalkan apabila seorang anak gitu 7 bersaudara memiliki warisan sebidak tanah gitu, sekian hektar lah. Lalu salah satu anak, misalkan anak sulungnya ingin menjual tanah tersebut, ingin menggunakan tanah tersebut untuk dijual karena misalkan ada keperluannya. Ada keperluan sehingga membutuhkan uang gitu. Nah, anak pertama ini harus izin kepada saudara-saudara yang lainnya karena kepemilikan tanah tersebut masih menjadi kepemilikan bersama. Maka apabila ingin menggunakan harus izin terlebih dahulu kepada pemilik-pemilik yang lainnya. Nah, lalu kepemilikan untuk syirkah uqud yakni memiliki kepemilikan masing-masing sesuai dengan kekuasaannya. Jadi salah satu pihak mempunyai kuasa tersendiri yang mana tidak dicampuri oleh pihak-pihak lainnya. Misalkan apabila seseorang menanam modal sebesar 70%, maka sesuai dengan kesepakatan keuntungannya yang didapat juga sebesar 70%. Nah, 70% ini
tidak dibagi-bagi lagi kepada rekan yang lain karena memang sudah haknya dan kuasanya untuk mendapatkan 70% tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Saudara Muhammad Fajar. Silahkan. Baik. Dari pertanyaan kedua ini, saya mendapatkan mengenai tentang apa sih itu syirkah abdan dan berikan contohnya. Saya akan menjawab tentang syirkah abdan dan contohnya. Syirkah abdan itu ialah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dengan pekerjaan itu. Dalam syirkah abdan, antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau bisa disebut dengan amal dan tanpa kontribusi modal atau yang bisa disebut dengan mal. Jadi, tanpa kontribusi modal mal ini, kontrak kerjasama yang dimasukkan ke dalam syirkah dapat berupa kerja fisik maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek syirkah abdan, sehingga dimungkinkannya kerjasama syirkah abdan ini antara pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi yang kerja fisik. Contoh dari syirkah abdan ini yaitu mengenai dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Contoh kedua itu kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah. Sebelum dalam kerjasama tersebut, mereka sudah menyepakati antara bagi hasil atas keuntungan, pendapat, dan hasil keuntungannya mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa syirkah abdan itu kerjasama usaha antara pihak yang hanya menyertakan kerja tanpa menyertai kontribusi modal. Sekian. Selanjutnya saya akan berikan kepada Fauzan Prawira. Terima kasih. Baik, soal selanjutnya adalah jelaskan tentang syirkah al-wujuh dan contohnya. Syirkah al-wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang ini secara kredit atau hutang dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Contohnya, misalkan si A dan si B adalah orang yang dipercaya pedagang. Lalu si A dan si B ini bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang. Misalnya pedagang tersebut kita misalkan C. Pembelian ini secara kredit atau secara hutang itu. Lalu A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada si C atau kepada pedagang tersebut. Nah, dalam syirkah wujuh ini keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Fauzan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Iyet Karnita. Silahkan. Baik,
Pertanyaan selanjutnya itu, tolong jelaskan syirka inan dan berikan contohnya. Syirka inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih dari satu pihak yang lain. Dan contohnya itu A dan B pengrajin tukang kayu, dan A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjual belikan mobil. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja sama dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah ini disyaratkan modal harus berupa uang. Tidak boleh berupa barang, misalnya itu rumah atau mobil. Tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungannya itu didasarkan pada sepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha. Berdasarkan posisi modal, jika misalnya masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Sekian, kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Yeternita. Lalu pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Saudari Frisia Wulandari. Persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, paparkan contoh tentang syirkah milik Jabar. Syirkah milik Jabar yaitu perserikatan yang muncul secara terpaksa, bukan atas keinginan yang berserikat. Contohnya, dua orang yang bekerja sama, namun salah satu pihak karena tidak memiliki modal, dia menawarkan jasa untuk menjaga saja warnet, sehingga dia hanya memperoleh laba 10% dari keuntungan. Syirkah ini muncul karena terpaksa. Karena tidak ada modal yang sama, maka salah satu menawarkan diri dengan jasa. Tetapi hasilnya pun tidak dibagi sama rata karena modal hanya dari satu pihak saja. Hal ini juga bukan atas keinginan orang yang berserikat tersebut dan muncul karena terpaksalah keadaan. Jadi syirkah milik Jabir ini salah satu pihak tidak memiliki modal dan adanya kesepakatan itu juga karena terpaksa, karena salah satunya tidak memiliki modal, maka salah satunya menyumbangkan jasa atau sebaliknya. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, kepada Saudari Frisia, juga kepada teman-teman lainnya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi syirkah pada mata kuliah fikih muamalat 1 ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan terhadap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.